Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Al-Muzakir. Dan perkenalkan, nama saya Alvin. Dan saya Prisal, kami dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini kami akan menjalankan tugas observasi bersama dengan petani nilam. Sejak kapan ini Pak? Bertani nilam. Dari awal tahun 2024 kita sudah mulai tanam, dan sekarang ini 2025 sepertinya harganya down. Jadi petani sekarang sudah mulai kurang meminati tanaman nilam ini. Ya baik, kalau dibandingkan dengan tanaman lain Pak, kenapa Bapak lebih memilih tanaman nilam? Karena tanaman nilam ini prosesnya perawatannya lebih mudah dibanding dengan tanaman lain. Kemudian dia bisa dipanen dalam 1 tahun. Dia lebih menguntungkan dari segi pengeluaran, tidak terlalu banyak. Pak, melihat lahan sekarang ini sudah berapa luas yang sudah ditanami nilam? Selama 1 tahun ini kita menanam itu mungkin sekitar 50 meter persegi, tapi lebih spesifiknya itu kita tanam sekitar 7.000 batang, 7.000 batang saja. Pertama Bapak mengenal tanaman nilam dan dari mana Bapak memperoleh bibit-bibit nilam tersebut? Pertama kami mengenal bibit nilam ini berawal dari media sosial, kemudian dari beberapa warga yang ada di desa sebelah kami, desa tetangga kami. Mereka memperolehnya itu dari Kabupaten Mamasa, dan kami mengambil bibitnya dari mereka, yaitu dengan cara kami membeli bibitnya 50.000, itu 1.000 batang. Ya. Menurut pengalaman Bapak, kapan waktu terbaik untuk menanam nilam ini Pak? Selama kami bergelut di tanaman komoditas nilam ini, kami berpacu pada kondisi cuaca, yaitu seperti musim hujan, karena itu 90% akan tumbuh. Ketika kemarau itu hanya 50% yang bisa hidup. Apakah ada perlakuan khusus pada bibit nilam sebelum ditanam Pak? Ya, perlakuan khusus yang sering kami lakukan selama ini yaitu ketika kami membersihkan daunnya, kemudian kami merendamnya ke dalam air agar segar saat ditanam. Berapa bulan baru bisa dipanen ini nilamnya Pak? Untuk masa panen kita hitung dari masa tanam, yaitu sekitar 6 bulan atau 5 bulan. Kita melihat daunnya agak tua baru kita panen. Lagi di proses apa ini nilamnya Pak? Ini penjemuran atau di open agar kering, tidak terkena paparan matahari secara langsung, agar tidak mengurangi kandungan minyak dalam daunnya. Setelah kering kita akan lakukan proses pencincangan. Gitu. Dijual kemana nih hasil nilamnya setelah melalui proses yang panjang ini Pak? Kami menjual ke pengepul atau tengkulak yang ada di desa kami, di lebih dekat. Kami jual di situ. Apakah ada tempat khusus untuk menjualnya Pak, atau tempat penyulingannya begitu? Ada di beberapa titik di desa kami itu ada penyulingannya. Bisa langsung juga ke tempat yang punya penyulingan, kami jual di situ. Bagaimana harga nilam ini saat ini Pak? Apakah harganya stabil atau inilah yang sering menjadi problema dalam proses penanaman nilam, karena harganya tidak stabil dan seringkali naik turun. Inilah yang membuat petani sangat bingung seperti itu. Baik, kendala terbesar yang dihadapi saat menanam nilam ini apa Pak? Ya, gangguan atau kendala yang sering kami dapatkan di lahan itu yaitu seperti penyakit atau hama yang merusak tanaman nilam itu sendiri. apa harapan tak ke depannya Pak kepada pemerintah atau pihak terkait soal nilam ini? Ya, harapan kami pemerintah bisa lebih memperhatikan hasil-hasil panen, termasuk yang kami tanam sekarang, yaitu nilam, karena harganya ini tidak stabil. Jadi harapan kami para petani agar pemerintah memberikan perhatian khusus sehingga
hasil panen daripada nilam ini bisa mendapatkan harga yang lebih baik lagi. Oke.